Sekaligus nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kami persilakan dan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para asatidz, para buya yang saya muliakan dan saya hormati, juga Bapak Kepala Kampung Tualang yang juga saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Darussalam Tualang yang juga saya hormati, para jamaah, para tokoh kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada sore kali ini yang juga saya hormati. Tadi saya sebelum kesini dibawa singgah pada pembangunan pondok pesantren Raudhatul Ulum. Kira-kira dari sini 300 meter. Katanya ini satu-satunya pesantren di Tualang. Betul? Alhamdulillah. Setelah itu saya dibawa ke masjid ini, diajak duduk-duduk di tepi sungai sambil minum kopi, makan makanan ringan. Saya memang tadi sedikit karena tadi sebelum dibawa ke sini dibawa ke rumah makan dulu tadi. Mencoba dikasih tahu kalau mau ada makan lagi, mungkin tadi di rumah makan sedikit. Saya kira gak ada lagi makannya. Entah habis ini ada lagi apa enggak, gak tahu itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita ini memang hidup di zaman sekarang ini banyak fitnah, banyak ujian, banyak tantangan. Tantangan itu ada yang berupa akidah, ada juga yang berupa akhlak, ada juga yang berupa ekonomi, ada tantangan budaya, tantangan pendidikan, dan lain sebagainya. Ini fitnah. Dari sini memang pada masa sekarang juga ke depan, anak-anak kita ini memang perlu bekal yang lebih kuat, perlu bekal yang lebih banyak ilmu pengetahuan agama. Mengapa zaman sekarang ini sudah berubah, saudara? Dari masa-masa Tualang sekitar 30 tahun lalu sangat berubah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir." Bagaimana sikap kamu? Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu telah berpakaian fitnah? Lalu fitnah itu kamu jadikan sebagai amalan sunnah. Apa yang dimaksud berpakaian fitnah? Jadi sabda Rasulullah SAW, suatu saat nanti di akhir zaman kamu itu berpakaian fitnah.
Maksudnya apa? Ada perkara-perkara yang sebenarnya merupakan fitnah pada kita, merupakan ujian, merupakan godaan dalam kehidupan kita. Tapi perkara itu kita perlukan seperti halnya kita perlu pakaian. Jadi seperti halnya kita perlu baju, padahal fitnah. Manusia ini dalam sehari-hari kan pasti perlu yang namanya butuh yang namanya pakaian atau baju. Saudara ke masjid, terutama ibu-ibu kan pakai baju yang bagus-bagus. Mungkin nanti kalau ada acara hajatan pakai pakaian bagus. Artinya pakaian ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, di akhir zaman ini ada perkara-perkara yang sebenarnya godaan, ujian, fitnah. Maksudnya godaan, orang kalau gak tahan dengan godaan ini, maka pasti terpeleset, tergelincir, fatal. Kalau orang gak tahan godaan ini. Nah, apa contohnya? Tapi godaan ini, perkara-perkara ini walaupun sebenarnya fitnah, godaan, kita perlukan seperti halnya kita perlu baju. Contohnya apa? Contohnya seperti adanya televisi. TV itu kalau kita tanya, kira-kira fitnah apa bukan fitnah ibu-ibu? Fitnah. Mengapa fitnah? Di rumah ada TV semua. Kira-kira TV itu dinyalakan, diputar untuk menonton pengajian apa untuk film sinetron? Film sinetron. Kalau yang namanya film, saudara, sudah gak betul yang diajarkan. Apa saja kalau di film biasanya gak betul. Walaupun filmnya judulnya Ustaz, pasti ada bumbu-bumbunya namanya film. Kadang ustadznya pacaran sama ustadzah. Kalau di film itu pasti ada yang gak betul di film itu fitnah namanya. Dan itu secara tidak langsung mendidik sama generasi, berpengaruh. Itu fitnah. Dan TV ini kita perlukan seperti halnya kita perlu baju. Hampir gak ada rumah orang yang gak ada TV. Di ruang tamu ada TV, di kamar tamu ada TV, di kamar anaknya masing-masing ada TV. Satu rumah kadang TV-nya ada 5. Orang-orang yang banyak uangnya ya, rumahnya TV-nya banyak. Ini contoh lagi fitnah. Apa lagi fitnah? HP, Android. Android ini fitnah apa bukan fitnah? Fitnah. Banyak yang punya HP. Banyak. Saudara yang punya HP, kira-kira buka HP sebagian besar karena ada keperluan apa karena main-main? Karena main-main. Betul gimana? Ya kalau anak-anak sekarang punya mainan baru, lato-lato. Dan mungkin mereka juga punya HP. Tadi saya ini bermalam di hotel apa dekat-dekat sini, dekat KPR ini. Ada orang salaman dengan saya, "Loh Pak Kiai," katanya. "Siapa?" "Saya dari Siak Kiai, kerja di sini, bermalam di sini." Dia duduk di kursi, satunya di sebelahnya anaknya kira-kira 2 tahun setengah. Bapaknya pegang HP, anaknya pegang HP juga. Sama-sama khusyuk itu. Nah, dan ini fitnah saudara, fitnah HP ini. Mengapa? Nah, fatutahu sunnatan. Walaupun ini fitnah, televisi, HP dianggap sebagai amalan sunnah. Kok dianggap sebagai amalan sunnah? Orang dulu habis maghrib baca Quran, sekarang habis maghrib nonton di TV. Jadi gantinya Quran, betul. Orang dulu
bawa tasbih, betul? Sekarang ada yang bawa tasbih. Bawa apa ke masjid? Bawa HP. Jadi gantinya. Jadi ini memang kan sudah menggantikan tasbih, menggantikan apa? Karena mau sholat Jumat, berangkat ke masjid. Mestinya sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid, lalu baca surat Kahfi. Yang dibuka HP. Ini benar-benar mengganti amalan-amalan sunnah. Nah, akibat dari fitnah yang namanya HP, namanya TV, internet, wifi ya. Yarbu fiha as-saghir. Anak-anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Maksudnya cepat dewasa, cepat puber, cepat memasuki masa-masa kenakalan remaja. Kalau anak-anak dulu 30 tahun lalu yang lebih ya, sebelum 30 tahun lalu, anak-anak kecil tahun 80-an, anak-anak laki perempuan sampai besar-besar itu gak ngerti hubungan laki perempuan dulu. Kalau sekarang ini ya anak TK, anak SD itu sudah paham, sudah agak ngerti. Artinya cepat dewasa, cepat makan. Apalagi ada HP. Nah, ini artinya apa? Ini artinya tantangan yang dihadapi anak-anak kita, saudara-saudara, ini lebih berat daripada tantangan masa lalu. Ketika kita masih anak-anak. Anak kita punya TV, punya HP. Dulu kita gak punya. Apalagi orang tua lah masih sepi. Mungkin dulu jalannya belum diaspal, betul. Listrik dulu belum ada mungkin. Masih sepi di Sumatera. Kalau di Jawa ya mungkin sudah agak ramai. Nah, satu-satunya cara pada masa sekarang agar anak-anak kita ini selamat dari godaan, dari gangguan, anak kita masuk pondok besar. Karenanya kita di desa ini, di kampung ini bangun pondok. Itu kita kerjakan bersama-sama, selesaikan bersama-sama. Nanti anak-anak kampung sini mondokkan semua ke sana. Agar orang tuanya enak kerja. Biar anak-anak dididik di pondok. Karena satu-satunya cara sekarang masuk pondok. Kalau nggak masuk pondok, bahaya memang. Mengapa? Kalau nggak masuk pondok, tantangannya pergaulan bebas, tantangannya narkoba, betul. Tantangannya internet, betul. Ini menjadikan dulu semua saudara bahaya terhadap anak-anak kita. Maka harus di sini ada pondok, itu harus memang suatu keharusan. Ini bagi anak-anak pengaruh fitnah akhir zaman bagi anak-anak. Bagi yang dewasa ngaruh juga. Apa ngaruhnya? Wa yakramu fihal kabir. Yang dewasa menjadi tua, cepat sakit-sakitan. Ini yang dewasa sekarang. Mengapa? Akibat adanya TV, adanya HP, adanya internet. Ini karena fitnah yang namanya HP. Tahun 2019 saya undangan ceramah di Duri. Mana Duri? Arah Dumai ya, di Duri. Saya bermalam di kompleks perumahan di Chevron ya, di Chevron kan? Sekarang Pertamina, dulu Chevron. Nah, pas saya siang-siang, waktu di situ kira-kira 3 hari, ada petugas kebersihan. Karena mungkin lihat saya keluar masuk pakai gamis, pakai serban, mungkin menurut dia ini pasti Buya ini. Nah, orang ini sering bersih-bersih kamar saya. Dan lama kalau bersih kamar saya, saya gak bikin kotor apa-apa. Lama-lama karena betah di kamar saya sapa, gimana kabarnya? Loh, Pak Kiai sama saya katanya. Senang dia. Iya.
Akhirnya dia menghampiri saya, Pak Kiai. Saya boleh tanya enggak? Boleh. Boleh. Mau tanya apa? Pak Kiai, gimana caranya mengembalikan barang hilang? Kamu kehilangan apa? Saya kehilangan istri, Kiai. Ada yang kehilangan istri. Istrinya tahu-tahu lagi. Loh, kamu tinggal di mana istri kamu? Loh, ada di rumah, Kiai. Gak ditinggal di pasar atau di mana? Enggak. Belum punya anak. Anak sudah 3. Kamu bertengkar sama istri? Enggak pernah bertengkar, Kiai. Istri kamu pegang HP? Pegang, Kiai. Pegang HP. Apa pesan terakhir? Pesan terakhir istri saya, jangan cari saya lagi. Saya pergi jauh ke sana. Kira-kira kalau ada istri pegang HP lalu pergi jauh meninggalkan suami dan anaknya, itu kira-kira pergi dengan laki-laki apa teman kerja? Dengan laki-laki. Akhirnya apa? Karena istrinya banyak suami ditinggal istri, suaminya cepat tua, saudara. Ini yang suami ditinggal istri, akhirnya cepat tua. Ada juga yang istri cepat tua gara-gara suami. Betul. Suaminya awal punya HP, kalau ada orang nelpon, orang kirim pesan, dibuka di depan istrinya. Lama-lama setelah sukses, kalau ada telepon, ada pesan, menjauh dulu dari rumahnya, baru angkat teleponnya. Kira-kira siapa yang nelpon itu? Enggak begitu. Akhirnya apa? Istrinya sakit hati, curhat sama saya. Gimana suami saya, Kiai? Kenapa suami kamu? Kalau ada telepon, keluar dulu dia menjauh, baru angkat telepon. Sakit hati istrinya. Ini gara-gara HP, saudara. Artinya apa? Semua yang ada di dunia ini hati-hati. Semuanya adalah fitnah akhir zaman. Kita hati-hati itu. Yang punya HP, yang punya TV, punya anak, semuanya saling menjaga. Dan satu-satunya cara agar kita terjaga, ya sering ke masjid memang. Sering ke masjid, ke majelis taklim, kajian agama, ke pondok itu sering. Mengapa? Agar kita mendapat tumaninah, dapat ketenangan. Di dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir pada Allah hati manusia menjadi tenang. Orang itu menjadi ketenangan di luar karena gak tenang di dalam. Mengapa? Kurang banyak berzikir. Nah, kemudian dalam hadis itu dikatakan, wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Dan apabila fitnah-fitnah itu ditinggalkan, orang-orang akan bilang dia ketinggalan zaman. Ini orang sekarang gak punya HP, kawannya bilang jadul zaman dulu atau ketinggalan zaman. Gak punya TV, ketinggalan zaman. Kita ini punya anak dibelikan motornya jelek, gak mau naik dia. Mengapa? Malu ketinggalan zaman. Dan betul saudara, fenomena seperti ini betul. Tahun 2004 akhir saya pulang dari pondok. Ada saudara tanya, waktu itu masih mikir-mikir mau menikah, cari calon. Saudara bilang, kamu gak punya HP? Saya bilang, buat apa saya punya HP? Saya ini bukan orang penting. Gak ada yang perlu saya telepon, dan orang lain sepertinya belum perlu telepon saya. Kata saudara ini, sekarang ini zamannya. Kalau gak punya HP, ketinggalan zaman. Akhirnya beli HP, takut ketinggalan zaman.
Setelah beli HP bingung saudara. Mengapa bingung? Ini siapa yang mau saya telepon? Orang tua saya, saudara saya gak ada yang pegang HP. Masa mau telepon saudaranya orang? Kan gak mungkin. Bingung. Orang ini kalau punya HP baru dulu yang ditunggu-tunggu, ada orang telepon atau kirim SMS. Ya pokoknya dikirim walaupun gak ada gunanya. Ini orang baru punya HP. Lama-lama tahun 2009 jumpa kawan saya lagi yang lain. Ustaz, apa merek HP-nya? Ini HP saya mereknya ini. Bagus. Kata kawan ini, ganti Ustaz. Ganti apa? Sekarang ini eranya BlackBerry. Dulu kan pernah ya era BlackBerry. Loh, BlackBerry itu apa? Kata kawan itu, ya Allah, Ustaz ini ketinggalan zaman. Gak tahu kalau sekarang ini era BlackBerry. Saya bilang, saya ini bukan cuma ketinggalan, memang gak ikut rombongan. Jadi kata, ini akhir zaman. Nah, ini kapan terjadi? Para sahabat bertanya, mata dzalika ya Rasulullah? Itu kapan terjadi wahai Rasulullah, fitnah-fitnah macam itu? Rasulullah SAW bersabda, idza kathurat qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Apabila banyak orang yang pandai ceramah di antara kamu, tapi sedikit orang yang alim. Orang yang pandai bicara ramai, tapi orang yang alim, yang ulama gak ada, sedikit. Maka itu terjadi fitnah. Ini kapan? Ini sekarang. Yang pandai berceramah banyak. Kalau dulu yang berceramah biasanya buya, ustaz, kiai. Sekarang gak pernah belajar agama, ceramah saudara. Kadang-kadang artis, ceramah juga. Gak pernah ngaji, tahu-tahu ceramah. Saya tahun 2014 diundang ceramah di Jayapura. Maulid Nabi di mana Jayapura itu? Papua ya, Papua, Indonesia bagian timur. Tadi panitia tanya sama saya, Pak Kiai, Indonesia yang pernah Kiai datangi mana? Saya tanya, apa barat, apa timur? Kalau barat Sabang, mana Sabang itu? Kalau timur Kiai, kalau timur Jayapura. Utara Manado. Selatan nggak ada saudara, selatan kan laut itu. Nah, waktu tahun pertama saya ke sana acara Maulid ya ramai kayak gini, ramai. Tahun berikutnya kok tambah ramai yang hadir di Maulid. Saya sampai mikir-mikir, kenapa orang tambah ramai? Apa sekarang tambah viral? Ternyata setelah tolak-toleh waktu itu di pintu masjid ada foto 2 orang penceramah Maulid. Siapa? Satunya Kiai Idrus Ramli, satunya lagi ustadzah artis dari Jakarta. Setelah lihat itu, oh ini kayaknya yang viral, bukan saya sebenarnya. Dan betul saudara, setelah ustadzah artis itu maju mau ceramah, yang bapak-bapak maju semua ke depan. Ini zaman sekarang. Nah ini artinya apa saudara? Ini tantangan bagi kita. Pada masa seperti sekarang ini, kita dituntut untuk menjaga nilai-nilai keulamaan. Apa maksudnya menjaga nilai-nilai keulamaan? Pertama, kita ini tidak boleh sembarangan menerima pendapat orang. Yang kita terima, kita jadikan rujukan dan kita ikuti harus benar-benar ulama. Kalau bukan ulama gak boleh diikuti. Dan sekarang ini banyak bukan ulama tapi menjadi pengikut. Siapa yang bukan ulama jadi pengikut? Ya ustaz-ustaz Salafi Wahabi. Ada Salafi Wahabi di Tualan. Hah? Itu bukan ulama itu.
Kau tahu kalau bukan ulama? Kalau ulama itu senang jumpa sesama ustadznya, senang berdiskusi, cari kebenaran, buka kitab. Mereka gak pernah mau diajak ketemuan. Kan bukan ulama namanya. Kalau orang kaya berbisnis sesama orang kaya, biasanya kan senang kan? Kan begitu. Pengusaha sesama pengusaha senang ketemuan. Senang. Nah kalau ada orang ngaku pengusaha, diajak ketemu pengusaha gak mau ketemu, kira-kira itu pengusaha apa penipu saudara? Hah? Kira-kira kan penipu. Nah, ustaz-ustaz Salafi Wahabi itu penipu saudara, hati-hati. Mengapa kita perlu hati-hati? Mereka ini biasanya dakwahnya bikin propaganda. Apa propagandanya? Mereka selalu bilang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati dengan orang yang sering bilang kembali pada Quran dan Sunnah. Mengapa? Itu biasanya palsu. Saya mau tanya sama saudara, rumah makan yang terkenal di Indonesia itu rumah makan apa namanya? Rumah makan Pak. Tapi rumah makan Padang yang ada di mana? Di Riau apa di Padang? Di Riau yang ada, di Padang nggak ada. Saya ini sudah keliling di Padang itu. Mana di sini nggak ada rumah makan Padang? Kok orang Riau rumah makannya dikasih nama Padang semua? Yang asli kan di sana. Di sini ini karena asli kasih nama aja. Nah, ya sama dengan Wahabi. Wahabi ini propagandanya apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka bilang begitu perlu digugat. Mengapa perlu digugat? Mengapa kembali pada Al-Quran dan Sunnah saja? Mengapa? Karena menurut ulama salaf, menurut ulama-ulama dulu, dalil agama yang disepakati ada 4. Dalil agama yang disepakati para ulama ada 6. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ada 4 saudara. Ini mereka berdua. Kalau ada orang menjadi pejabat, anggaran 4 miliar, lalu yang digunakan, yang diturunkan 2 miliar, itu namanya apa namanya? Korupsi. Orang korupsi jahat apakah jahat? Jahat. Kalau ada orang di dalam agama dalil ada 4, lalu bilang 2, apa namanya itu? Kan korupsi juga. Korupsi dalil kira-kira jahat apakah jahat? Lebih jahat saudara, karena ini mempermainkan agama. Makanya kalau ada orang bilang kembali pada Quran dan Sunnah, perlu kita gugat. Pertama apa? Ijma'nya mana? Mengapa gak makan ijma'? Dan mengapa mempersoalkan ijma'? Karena dulu pada masa ulama salaf yang menolak ijma' itu aliran sesat. Jangan-jangan kamu aliran sesat juga. Makanya gak menerima ijma'. Pasti gak bisa jawab mereka saudara. Dan Salafi Wahabi ini pendapatnya banyak keluar dari ijma' ulama. Ini gugatan pertama. Gugatan kedua, kalau kamu bilang kembali pada Quran dan hadis atau Quran dan Sunnah, pertanyaan kedua, qiyasnya mana? Qiyas itu artinya apa? Qiyas itu artinya menyamakan, menganalogikan. Artinya apa? Perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan perkara-perkara yang sudah ada keterangannya dalam Al-Quran dan hadis.
Itu kias namanya. Dan kias ini memang perintah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Ada perintah mengambil pelajaran. Artinya apa? Perkara-perkara yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya disamakan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Ini kias namanya. Dan sebagian besar hukum agama di dalam kitab-kitab para ulama itu dasarnya kias. Mengapa? Karena Al-Quran dan hadis hanya menjelaskan yang pokok-pokok, yang cabang-cabang diserahkan kepada para ulama. Karenanya yang cabang-cabang perlu kias. Ini contoh ya, contoh kias. Di dalam Al-Quran, larangan mengambil hartanya anak yatim itu karena untuk dimakan. Itu dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disampaikan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api neraka di perut mereka. Jadi orang memakan hartanya anak yatim. Ayat ini memberikan pesan larangan atau haram mengambil harta anak yatim untuk dimakan. Haram memakan hartanya anak yatim secara zalim. Memakan yang diharamkan. Nah sekarang ini ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ada orang memegang uangnya anak yatim, dia ambil. Untuk apa? Dia ambil bukan untuk dimakan. Untuk apa? Untuk minum-minum. Misalnya minum bandrek, atau misalnya minum apa lagi kalau orang Sumatera itu ya, teh telur, atau minum kopi gayo, kopi Aceh, atau Nescafe. Ditanya, kamu minumnya kok hebat-hebat? Saya ngambil hartanya anak yatim. Loh, kok berani kamu? Loh, kan gak ada larangan. Kok bisa? Yang dilarang dalam Al-Quran kalau untuk makan. Ini bukan untuk makan, minum. Kira-kira orang ini benar apa gak benar? Gak benar. Kalau orang ngambil uangnya anak yatim untuk diminum, haram apakah haram? Haram. Mengapa haram? Dikiaskan dengan makan. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ada orang mengambil hartanya anak yatim bukan untuk makan, bukan untuk minum. Untuk apa? Untuk rokokan. Beli rokok. Rokoknya bagus-bagus. Kerjanya santai. Ditanya dia, dapat mana uang kamu bisa beli rokok terus? Saya ambil uangnya anak yatim. Kira-kira ini haram apa enggak ini? Mengapa haram disamakan dengan memakan? Atau misalnya ada orang ngambil hartanya anak yatim bukan untuk minum, bukan untuk rokokan. Untuk apa? Untuk rekreasi ke Sumatera Barat, ke Bukit Tinggi, apa namanya yang ada? Jam Gandang itu ya. Jam Gandang, lalu singgah di Danau Singkarak. Lalu danau apa di Sorong itu yang dingin itu? Saya sudah nyampe semua saudara, cuma gak berani mandi di sana. Karena gak ada yang mandi, cuma lihat-lihat dari atas. Nah, ini artinya kias. Kias dalam agama itu ada. Ini Salafi Wahabi gak mau kias. Payah mereka ini. Kias ini memang ajaran agama. Kalau gak ada kias bahaya. Atau contoh lagi ya dari tadi, ada orang pegang uangnya masjid.
Uangnya masjid digunakan untuk makan. Kira-kira haram apa enggak ini? Makan keluarganya ambil uang masjid, haram apakah haram? Haram. Ditanya, bukan dia, mana dalilnya? Di Al-Quran dan hadis nggak ada larangan ngambil hartanya masjid. Nah, kata para ulama tetap haram. Mengapa? Disamakan dengan hartanya anak yatim. Orang yang memegang uang fasilitas umum atau yang memegang uang milik orang banyak itu sama dengan orang yang memegang uangnya anak yatim. Atau misalnya menjadi apa? Menjadi bupati, menjadi camat, menjadi kades, uangnya rakyat dipakai kepentingan pribadi. Kira-kira haram apakah haram? Haram. Ditanya, ini bukan hartanya anak yatim misalnya. Ya sama saja sebenarnya. Al-Quran ini hanya menjelaskan pokok-pokoknya, yang lain dikiaskan. Kita ini oleh Allah dikasih akal agar berpikir. Wahabi ini ngajak kita gak pakai akal, saudara. Nah, akal kita ini tumpul mereka ini. Akal mereka yang tumpul. Ini mereka. Karenanya bahaya ajaran-ajaran Wahabi. Dan ini amalan-amalan yang kita lakukan itu sebagian dasarnya qiyas, sebagian memang dasarnya Al-Quran hadis. Kalau zikir habis sholat itu bukan qiyas, memang hadis itu. Perbedaan kita dengan Wahabi, kalau kita ini habis sholat macam tadi baca zikir keras-keras, jamaah ikut imam. Tapi kalau Wahabi begitu assalamualaikum, imamnya langsung menghadap jamaah. Apa yang dilakukan imamnya? Imamnya bibirnya gerak-gerak. Jamaahnya gak dengar baca apa imam ini. Karena gak dengar, jamaahnya bingung mau baca apa ini. Kita memang gak bisa cara pikir. Akhirnya jamaahnya tolak-tolak. Lihat-lihat siapa yang turun duluan. Yang penting ada yang turun duluan, yang lain siap ikut turun, termasuk imamnya. Namanya turun berjamaah. Mengapa Wahabi gak mau zikir keras? Kata mereka bid'ah, saudara. Jawaban kita gak bid'ah. Justru cara zikir yang betul memang zikir keras. Mengapa Rasulullah SAW dulu setiap selesai sholat yaqul bi shautil a'la, Rasulullah berzikir dengan suara yang paling keras. Rasulullah itu kalau baca zikir habis sholat jamaahnya dengar. Makanya para sahabat itu tahu bacaan apa saja yang biasa dibaca Rasulullah sehabis sholat. Kira-kira kalau sahabat itu tahu bacaan Rasulullah sehabis sholat, kira-kira Rasulullah bacanya pelan apa keras? Keras berarti, gak pelan. Rasulullah mengajar. Begitu dalil ini disampaikan, apa kata Wahabi? Kata Wahabi apa? Imamnya gak apa-apa zikir keras. Terus makmumnya gak boleh. Mengapa gak boleh? Bid'ah katanya. Yang bid'ah itu kamu, bukan jamaah. Mengapa? Jamaahnya Rasulullah dulu habis sholat zikirnya keras pula. Jadi imamnya Rasulullah zikirnya keras, jamaahnya keras juga. Akhirnya apa? Kalau mereka sholat di masjid kita, imamnya zikir keras, jamaahnya zikir keras, jamaah Wahabi langsung keluar duluan. Betul? Nah, kira-kira yang keluar duluan ini yang sunnah apa enggak? Itu yang salah, saudara. Mengapa salah? Karena di dalam kitab-kitab hadis Imam Bukhari menulis bab dalam sahihnya, babun tidharin nas qiyamal imam al-alim. Bab ini menjelaskan
bahwa jamaah itu mau berdiri dari tempat sholat, mau meninggalkan tempat sholat, menunggu imamnya berdiri duluan, bukan makmumnya kurang duluan. Karenanya kata para ulama, jamaah itu yang sunnah meninggalkan tempat sholat jamaah itu kapan? Sebagian ulama mengatakan begitu imamnya berdiri, jamaah boleh berdiri. Ada yang mengatakan imamnya berdiri duluan, baru makmum ikuti. Kalau makmumnya berdiri duluan, dia kalau makmumnya ramai gak apa-apa saudara. Kalau misalnya sholat zuhur di Masjid Darussalam atau di masjid lain, ada imam lalu makmumnya 4 orang, yang 3 orang Wahabi. Imamnya baca dengan keras, lalu yang 3 pergi, kan tinggal berdua itu. Kasihan imamnya, kan sopan namanya itu. Wahabi juga sopan saudara. Imamnya belum pergi duluan, gak punya adab mereka. Mengapa? Saya tanya sama mantan Wahabi. Ada murid saya mantan Wahabi. Kenapa orang Wahabi kalau ada imam dan jamaahnya zikir keras, mereka pergi duluan? Itu kiai, kita lakukan dulu dalam rangka hajar. Hajar itu apa? Perlawanan pada kemungkaran. Loh, kok imam diprotes-protes? Itu salah lagi. Mengapa? Karena dalam hadis innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk diprotes-protes. Mereka ini di masjid protes. Ini Wahabi. Karenanya kita hati-hati ya dengan Salafi Wahabi. Dan ini sudah masuk di Tualang, betul. Dan mungkin di Riau Daratan Wahabi yang agak ramai di Tualang ini. Hanya kita bikin pondok di sini ya, pondok Raudhatul Ulum. Nanti kita ramaikan, kita hadapi Wahabi bersama-sama. Insyaallah nanti Wahabinya kembali lagi menjadi Ahlus Sunnah. Dan ini sudah banyak. Sebagian Ustadz Wahabi di Pekanbaru sudah kembali ke dalam Ahlus Sunnah. Di Jawa juga puluhan yang kembali ke Ahlus Sunnah. Tahun 2021 saya diundang dialog terbuka dengan kira-kira 50 Ustadz Wahabi, alumni Yaman, alumni Saudi. Mulai habis Jumat sampai menjelang maghrib. Alhamdulillah mereka rata-rata sekarang sudah Ahlus Sunnah. Sudah Maulid Nabi, sudah Isra Mi'raj, sudah ziarah kubur. Malah kalau jumpa saya ngajak ke kuburan gitu. Ayo Kiai, saya ajak ke kuburan sekarang. Kalau dulu saya menanti, sekarang ingin membuktikan Kiai yang saya ajak sekarang. Itu ustaz-ustaznya saudara. Cuma yang agak nakal, yang agak berat, Ustadz Wahabi Riau repot disadarkan. Jadi benar-benar keras hatinya, gak tahu kenapa. Ya mungkin termasuk Wahabi yang di Tualang ini agak keras juga. Tapi agak apa-apa lah ya. Kita bangun pondok di sini Raudhatul Ulum, di daerah-daerah lain juga. Kita jaga anak-anak kita tetap di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan karena pertanyaannya ini banyak sekali. Saya agak perlu lama-lama ceramah cukup setengah jam. Setelah ini kita isi tanya jawab. Silahkan Ustadz Ridho baca pertanyaan satu-satu. Pertanyaan pertama, apa hukum jual beli dengan cara kredit, yaitu leasing, dibeli kredit maksudnya, motor ataupun mobil? Jual beli kredit itu hukumnya sah dan halal. Itu istilahnya namanya al-bai' bit-taqsid, jual beli kredit seperti rumah ya, jual beli perumahan, betul. Jual beli mobil, jual beli motor. Yang penting saudara gak telat bayarnya.
Kalau saudara telat bayarnya lalu berbunga, itu yang haram. Mengapa? Kena tendangan penalti riba. Makanya kalau mau jual beli kredit, siapkan kira-kira tiap bulan itu gak telat bayar sehingga naik harganya. Kalau naik baru riba itu. Makanya kalau mau kredit sama kawannya sendiri. Nanti kalau telat jangan dinaikkan ya, misalnya. Kira-kira siapa yang mau mengkreditkan kalau begitu? Terus, hukum menggunakan kas masjid untuk makan acara di masjid bersama-sama. uang hasil tajahan ya, sumbangan dari jamaah itu untuknya untuk apa? Sesuai pemberitahuan pada waktu penarikan. Asal pada waktu penarikan sumbangan dikasih tahu gak apa-apa, uang yang masuk ini untuk merenovasi kerusakan-kerusakan, untuk biaya listrik, untuk biaya konsumsi kalau ada kajian, untuk penceramah kalau ada ustadz ngasih rutinan. Gak apa-apa kalau dikasih tahu begitu. Yang penting kasih tahu. Kalau memang ngasih tahunya untuk renovasi bangunan, gak boleh untuk yang lain, harus untuk bangunan. Yang penting kasih tahu aja. Jadi gak apa-apa. Kalau gak kasih tahu, gak boleh. Sesuai dengan apa yang dikasih tahu sama orang. Dan lagi, bagaimana menyikapi kebiasaan di kampung kami, yaitu ba'da maghrib ini biasanya dibuat yasinan ini. Kebiasaan kampung kami kalau ada acara mendoa dilaksanakan ba'da maghrib sehingga sholat isya tidak berjamaah di masjid. yang pertama, acara yasinan apakah itu setiap malam Jumat atau tiap malam atau ada orang meninggal, itu bagus dan memang dianjurkan. Karena dalam hadis-hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah asbaha maghfuran lah." Siapa yang baca Yasin pada malam hari karena ingin mencari ridha Allah, maka diampuni oleh Allah. Jadi hadis ini menganjurkan kita baca Yasin tiap malam. Dan baca Yasin itu bebas, boleh sendirian, boleh suami istri dan anak-anaknya, boleh jamaah masjid, boleh jamaah RT, terserah. Jadi gak ada masalah. Kemudian di mana kalau jamaah isyanya terlambat? Ya jamaah sendiri mereka, habis yasinan, habis makan, sholat berjamaah di situ biar gak meninggalkan berjamaah. Ya diatur aja. Atau sholat jamaahnya ditunda yang di masjid karena ada yasinan malam Jumat, jamaahnya agak malam menunggu selesai, ya terserah seperti itu. Yang jelas yasinan itu bagus. Kalau gak ada yasinan, Al-Quran gak dibaca sama orang kampung sekarang, betul? Al-Quran itu mau dibaca nunggu bulan Ramadan, betul? Di luar bulan Ramadan kadang gak tahu ada di mana Qurannya. Untungnya ada yasinan. Ada lagi,